Lebih dari 100 kepala keluarga korban kebakaran permukiman yang terjadi di Petojo mengungsi di sejumlah lokasi. Sebagian korban kebakaran kembali ke lokasi kebakaran. Mereka mengais di puing-puing kebakaran dan berupaya untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Kebakaran yang terjadi pada Rabu malam menghanguskan lebih dari 150 rumah dan menyebabkan 274 warga mengungsi. Pemkot Jakarta Pusat mendirikan pusat umum, dapur umum untuk memberikan bantuan makanan bagi para korban kebakaran. Mereka membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan juga kebutuhan untuk bayi. Paket dari Ya, 2 orang tewas dan 4 warga lain terluka dalam kebakaran yang terjadi di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Proses dari pemadaman sempat terkendala karena sulitnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda pemukiman warga yang tersebar di 4 RT, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat mengakibatkan 2 korban jiwa. Sekitar 28 unit wilayah gabungan dengan lebih dari 80 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran pada Rabu malam. 2 warga dinyatakan meninggal dunia setelah proses pemadaman selesai dilakukan. Seorang warga yang merupakan wanita lanjut usia ditemukan tewas di bawah puing bangunan. Sementara seorang wanita lain meninggal akibat terlalu banyak menghirup asap. Korban terakhir meninggal dunia sesaat setelah sempat mendapat perawatan di Puskesmas Gambir. Pemadaman sempat terkendala karena sulitnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan memperbaharui informasi mengenai kebakaran yang terjadi di permukiman warga di Petojo Selatan, Gambir. Sudah ada rekan kami, Faris Naufal, di sana. Selamat siang, Faris. Bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Selamat siang Prima dan juga pemirsa. Memang betul tadi masih banyak warga yang kembali ke lokasi kejadian di mana mengecek puing-puing, mengais puing-puing apakah masih ada barang yang bisa diselamatkan. Karena memang di sini di belakang saya rumah-rumah ini sudah roboh, bahkan atapnya saja sudah tidak ada terbakar terlahap si jago merah. Dan suasana haru, syok, terpukul sangat terasa di sini, khususnya bagi korban dari kebakaran di kampung Kebon Jahe Kober di Gambir, Jakarta Pusat. Dan saat ini Prima, saya sudah bersama salah seorang korban yang terdampak, yang rumahnya juga sudah tidak tersisa lagi, Pak ya. Sudah ada Pak Edi. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang. Pak Edi, ini kalau boleh diceritakan bagaimana saat awal terjadi kebakaran, saat itu Pak Edi sedang apa, Pak? Ya, kebetulan saat kejadian itu kan kita udah istirahat di tidur ya, mau meranjak tidur. Saat kira-kira jam 8 malam itu anak-anak teriak, ada api, kita semua keluar dan semua anak warga juga udah tarik selang pemadam untuk memadamkan, tapi ternyata memang api udah menjalar kemana-mana gitu loh. Ya itulah, jadi semuanya sampai kena gitu loh, Pak. Pak, ini kalau kita boleh ke dalam, Pak, Bapak bisa mengajak kita ke dalam. Baik. Silakan. Ya, pemirsa, ini jika dilihat di sini rumah milik Pak Edi sudah tersisa seng-seng saja dan bekas terbakar ya, Pak ya. Ya, betul. Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan, Tidak Pak. ada yang bisa diselamatkan. Saat Bapak tinggal dengan siapa nih, Pak, di rumah ini, Pak? Saya tinggal sama istri, anak, mantu dan cucu. Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Kebetulan sekarang semalam karena memang istri saya shock, saya telepon anak saya di Bogor supaya istri saya sama mantu dan cucu saya dibawa dulu ke Bogor gitu loh, untuk mengurangi shock mereka gitu loh, biar saya tinggal di sini sendiri dulu gitu. Baik, Pak. Ini saya merasakan betul, Pak,
rasa terpukulnya. Ya, Ini terima kasih. sebelumnya Pak, dulunya ini tempat apa Pak? Ya. Di sebelah sini Iya. Pak. Karena kebetulan kan saya juga buka usaha frozen dan jual batu es, jadi kita biasa di sini tempat penjualan anak-anak gitu loh, penjualan. Terus di sana juga ada frozen, itu kebetulan freezernya sampai terbakar semuanya. Oh, di sebelah sana. Iya, itu freezer untuk buat batu es. Terus di dalam juga ada 2 unit lagi yang memang hangus terbakar gitu loh. Ini tempat istirahat dan tempat main. Di sini tempat istirahat dan di sini tempat usaha gitu loh. UMK kecil-kecilan. Banyak sekali kenangan Pak. Berarti pekerjaan Bapak pun, maksudnya sumber mata penghasilan pun Habis. menjadi habis ya Pak ya. Iya. Pak, Bapak tadi kan kesini kan banyak warga yang kembali ke sini untuk mengais. Mungkin masih ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Iya, iya. Apa yang Bapak dapatkan Pak? Di tempat saya nggak ada nih. Kebetulan memang tadi ada dana di sini kurang lebih nggak besar juga, ada 1.200.000 dari hasil pengumpulan penjualan. Tapi kayaknya udah hangus terbakar semua Pak, gitu. Berarti bagaimana Pak nanti rencana ke depannya Pak? Apa yang Bapak harapkan dan apa yang Bapak butuhkan Pak saat ini? Kalau keinginan pribadi sebetulnya saya ingin berusaha seperti semula gitu Pak. Kita minta ada bantuan untuk perbaikan tempat dan juga ada bantuan dari yang berwenang lah. Mungkin saya bisa usaha lagi karena selama ini kan usaha saya memang mengikuti UMKM aja gitu Pak. Gitu. Berarti Pak dalam waktu dekat ini bagaimana cara Bapak bertahan hidup untuk sementara Pak? Sedangkan sumber mata penghasilan Bapak frozen dan lain-lainnya sudah hangus terbakar Pak. Kalau untuk bertahan hidup jadi kita hanya menunggu pemberian dari para donatur gitu ya. Kemungkinan sementara ini kan kita tinggal di posko di kantor Wali Kota Jakarta Pusat gitu Pak. Jadi sementara ini kita tinggal di sana gitu. Untuk anak-anak Pak sekolahnya Nah, dan juga itu istri Bapak itu bagaimana? ya, jadi sementara ini juga kepikiran ya. Untuk sementara ini mungkin belum bisa sekolah cucu saya ini karena semua peralatan sekolah juga udah terbakar habis gitu loh semuanya. Jadi ini yang jadi masalah gitu Pak. Sekarang sekolahnya nggak mungkin dalam jangka waktu dekat nih gitu. Harus masuk sekolah lagi. Karena gitu. sudah habis semua Pak, ini kalau yang saya lihat juga nih mungkin bisa diambil gambarnya. Iya. Ini baju-baju milik Di lemari. Ya, istri. istri Bapak ya. Mantu. Oh, milik mantu Bapak. Iya. Ini sudah tidak bisa dipakai Pak, sudah tidak layak dipakai. Untuk kondisi istri sendiri Pak Edi saat ini bagaimana Pak? Apakah shock atau gimana Pak? Sekarang shock ya. Jadi setiap telepon tuh dia nangis terus gitu loh. Nangis terus gitu aja. Pak Edi, saya turut prihatin yang Ya. mendalam. Semoga cepat selesai permasalahannya Pak, cepat ada bantuan dan bisa kembali membuka usahanya seperti semula sedia kala. Baik Pak, kita lanjutkan kembali laporan saya. Ya pemirsa, dan menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, memang untuk korban meninggal dunia sejauh ini ada 2 lansia, masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 70 dan 81 tahun yang sudah tidak sempat lagi diselamatkan, betul Pak ya. Ada yang sesak napas, ada juga yang memang terganggu bagian pendengarannya, jadi tidak mendengar pada saat diteriaki ada kebakaran. Lalu untuk rumah terdampak lebih dari 150 rumah dan juga lebih dari seratusan kartu keluarga yang terdampak dari kebakaran ini. 176 tepatnya menurut Pak Edi. 503 jiwa yang berdampak sampai 503 jiwa. 503 jiwa terdampak. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Ya, Ya. mudah-mudahan segera ada bantuan gitu. Yang Kita juga berharap demikian ya Pak. Baik, kembali ke Anda Prima. Baik, terima kasih Faris Naufal. Selamat kembali bertugas.